Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif memperkuat kekuatan udara dengan membeli jet tempur dari berbagai negara. Setidaknya ada 4 negara yang menjadi mitra pengadaan alutsista TNI Angkatan Udara, yakni Korea Selatan, Turki, Prancis, dan Tiongkok. Dari Korea Selatan, Indonesia mengoperasikan T-50I Golden Eagle. Dari Turki ada jet tempur Kaan, dari Prancis Rafale, dan dari Tiongkok J-10C. Masing-masing pesawat memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Namun, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan memperkuat kedaulatan langit Indonesia. Dalam video ini, kita akan membandingkan keempat jet tempur tersebut, mulai dari biaya pengadaan, jadwal kedatangan, hingga tingkat kecanggihan teknologinya. Kita mulai dari T-50I Golden Eagle, buatan Korea Selatan. Indonesia sebenarnya telah memesan 6 unit pesawat ini sejak tahun 2021 dengan nilai kontrak sekitar 3,4 triliun rupiah. Awalnya, pengiriman dijadwalkan berlangsung bertahap mulai 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Namun, pengiriman mengalami keterlambatan dan kini 2 unit pertama baru direncanakan tiba pada November 2025. Pesawat yang diproduksi oleh Korea Aerospace Industries ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Udara sekaligus mendukung sistem pertahanan udara nasional. T-50I memiliki bobot sekitar 6.470 kg dengan panjang 13,14 meter, lebar sayap 9,45 meter, dan tinggi 4,82 meter. Jet ini mampu melesat hingga kecepatan 1.640 km per jam, memiliki jangkauan maksimal 1.851 km, serta mampu terbang hingga ketinggian 55.000 kaki. Sebagai pesawat jenis Lead-in Fighter Trainer atau LIFT, T-50I tidak hanya berfungsi sebagai jet latih, tetapi juga memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini dilengkapi meriam putar 6 laras kaliber 20 mm, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, serta bom serbaguna. Dengan dukungan radar udara modern, T-50I dapat dengan cepat dialihfungsikan dari pesawat latih menjadi pesawat tempur operasional. Ditenagai mesin F404-102 turbofan, Golden Eagle mampu membawa muatan persenjataan hingga 4,5 ton. Nantinya pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron Udara 15 Lanut Iswahyudi Madiun. Sebelumnya, Indonesia juga telah mengoperasikan 16 unit pesawat serupa yang dipesan pada tahun 2011. Selanjutnya, kita beralih ke jet tempur buatan Turki. Indonesia secara resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima K-AIN yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI. Nilai kontrak pembelian ini mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 162 triliun rupiah dan menjadi kesepakatan ekspor pertahanan terbesar sepanjang sejarah Turki. Jet tempur K-AIN merupakan proyek unggulan Turki yang melaksanakan penerbangan perdananya pada Februari 2024. Pesawat ini dirancang dengan teknologi siluman untuk mengurangi jejak radar serta dilengkapi radar AESA dan sensor inframerah canggih guna mendeteksi sasaran dari jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Dari sisi performa, K-AIN mampu terbang hingga kecepatan Mach 1,8 dengan radius tempur sekitar 600 mil laut atau kurang lebih 1.000 km. Kemampuan ini membuatnya cocok untuk berbagai misi, mulai dari patroli udara, intersepsi, pengintaian maritim, hingga serangan lintas wilayah. Dengan estimasi harga sekitar 208 juta dolar AS per unit, K-AIN dinilai lebih ekonomis dibandingkan jet tempur generasi kelima lainnya seperti F-35. Menariknya, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai mitra dalam produksi. Varian ekspor K-AIN untuk Indonesia akan dikerjakan melalui kerjasama industri pertahanan kedua negara, melibatkan tenaga kerja lokal serta transfer teknologi guna meningkatkan kemampuan manufaktur nasional. Turki sendiri menargetkan pengiriman 20 unit pertama untuk angkatan udaranya pada tahun 2028, sementara 48 unit pesanan Indonesia akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Salah satu jet tempur yang paling banyak menyita perhatian publik adalah kehadiran Rafale, jet tempur multiperan generasi 4,5 buatan Prancis.
Pesawat ini dijadwalkan mulai tiba di Indonesia pada tahun 2026 dan akan menjadi kekuatan baru dalam jajaran TNI Angkatan Udara. Rafale diproduksi oleh Dassault Aviation dan dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna yang mampu menjalankan berbagai misi tanpa memerlukan perubahan konfigurasi, mulai dari pertempuran udara ke udara, serangan ke sasaran darat, hingga misi pengintaian strategis. Kehadiran Rafale dipandang sebagai respons atas tantangan keamanan wilayah udara Indonesia yang semakin kompleks, termasuk potensi pelanggaran wilayah dan meningkatnya dinamika militer di kawasan Asia Pasifik. Jet tempur ini dibekali sistem peperangan elektronik Spectra yang berfungsi melindungi pesawat dari ancaman radar, rudal, dan gangguan elektronik. Dari sisi persenjataan, Rafale mampu membawa rudal Meteor untuk pertempuran jarak jauh, serta rudal Scalp yang dirancang untuk serangan presisi jarak jauh. Secara performa, Rafale mampu melesat hingga kecepatan maksimum Mach 1,8 dengan radius tempur sekitar 1.850 km dan jangkauan terbang maksimal mencapai 3.700 km. Dari segi dimensi, pesawat ini memiliki panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, dan tinggi 5,3 meter, dengan bobot lepas landas maksimum mencapai 24,5 ton. Ketangguhan Rafale telah terbukti melalui keterlibatannya dalam berbagai operasi militer di Libya, Mali, dan Suriah. Kerjasama Indonesia dengan Dassault Aviation juga mencakup dukungan logistik jangka panjang, ketersediaan suku cadang, serta sistem perawatan berbasis prediktif guna memastikan kesiapan operasional pesawat tetap optimal dalam jangka panjang. Selain Prancis, Indonesia juga membuka peluang kerjasama pertahanan dengan Tiongkok melalui rencana pengadaan jet tempur Chengdu J-10C. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi teknis serta negosiasi terkait kemungkinan pembelian pesawat tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberi sinyal bahwa jet tempur ini berpotensi segera mengudara di langit Indonesia, meskipun belum ada informasi resmi mengenai kontrak final maupun jadwal pengirimannya. Chengdu J-10C merupakan varian pengembangan dari keluarga J-10 dan pertama kali diperkenalkan pada Juli 2017 sebagai jet tempur supersonik generasi 4,5. Pemerintah Tiongkok mengklaim pesawat ini memiliki kemampuan tempur udara jarak pendek dan menengah yang mumpuni, sekaligus mampu menyerang target darat dan laut dengan tingkat akurasi tinggi. J-10C dilengkapi sistem avionik modern, radar AESA, serta sistem peperangan elektronik generasi terbaru. Salah satu pembaharuan penting pada J-10C terletak pada desain saluran masuk udara menggunakan sistem diverterless supersonic inlet, yang berbeda dari varian sebelumnya. Dari sisi persenjataan, J-10C memiliki fleksibilitas tinggi dengan kemampuan membawa lebih dari 40 jenis senjata berbeda, jauh lebih banyak dibandingkan varian pendahulunya. Hal ini membuatnya efektif untuk berbagai misi, mulai dari pertempuran udara, serangan darat, hingga operasi maritim. Itulah 4 jet tempur yang berpotensi akan memperkuat dan menghiasi langit Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dari Seoul hingga Paris, dari Ankara hingga Beijing, masing-masing negara menawarkan teknologi canggih dan solusi pertahanan udara modern. Setiap pesawat membawa keunggulan tersendiri, namun juga menuntut kesiapan serius dalam hal perawatan, pelatihan personel, serta perencanaan strategi jangka panjang. Menurut kalian, apakah langkah Indonesia membeli berbagai jenis jet tempur ini sudah tepat?